Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Lestari, Uswahyuni, dan Nazori. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda. Adapun situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda. Bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dengan proses islamisasinya. Di Sumatera, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga antara Aceh, Portugis, dan Johor. Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi dominan, terutama karena para pedagang Muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Selain itu, ekspansi Aceh ketika itu berhasil menguasai perdagangan pantai barat Sumatera. Ketika itu, Aceh memang sedang berada dalam masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke dalam, yaitu dari Demak ke Pajang, kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa. Sementara itu di Banten, di pantai Jawa Barat muncul sebagai simpul penting antara lain karena perdagangan adanya dan tempat penampungan pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merosotnya peran pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur akibat politik Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia bergeser. Sementara di Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat, akan tetapi ada faktor-faktor histori lain yang mempercepat perkembangannya. Latar belakang kedatangan Belanda, VOC Hindia Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Dan perseruan Amsterdam mengirim beberapa armada kapal dagangannya ke Indonesia. Dan diikuti banyak perseruan lain yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Kemudian perseruan-perseruan itu bergabung dan disahkan oleh Staten General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan Kepulauan Nusantara. Perseruan itu bernama VOC. Dalam usaha mengembangkan usaha perdagangannya, VOC nampak ingin melakukan monopoli. Karena itu, aktivitas ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan perdagangan-perdagangan pribumi. Karena merasa terancam, pada tahun 1798, VOC dibubarkan karena sebelumnya pada 1795 izin operasinya dicabut. Dibubarkannya VOC disebabkan beberapa faktor. Dengan bubarnya VOC pada pergantian abad ke-18, secara resmi Indonesia berpindah ke tangan pemerintahan Belanda. Karena pemerintahannya Belanda memanfaatkan daerah jajahan untuk memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk. Guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang. Pada tahun 1830, pemerintahan Hindia Belanda menjalankan sistem tanah paksa, dan pada tahun 1901 Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Politik Islam Hindia Belanda. Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Agama Islam secara terus-menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus membebaskan diri dari cengkraman pemerintahan kafir. Perlawanan dari raja-raja Islam terhadap pemerintahan kolonial bagai tak pernah henti padam di suatu tempat muncul di tempat lain. Belanda menyadari bahwa perlawanan itu diinspirasi oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, agama Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Seiring dengan itu, di sana juga diselenggarakan Indologi, ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia. Semua itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia.
Hasil dari pengkajian itu lahirlah apa yang dikenal dengan politik Islam. Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Profesor Snow Horonji. Dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan 1906. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Terdapat beberapa perlawanan dan perlawanan yang terbesar dan terlama ada 4. Yang pertama yaitu Perang Paderi di Minangkabau. Pada Perang Paderi ini, Belanda berkali-kali mendapatkan kesulitan dalam melawan kaum Paderi, dan kaum Paderi sendiri lolos berkali-kali dari tipuan pengkhianatan Belanda. Akan tetapi pada akhirnya kaum Paderi itu kalah karena Belanda membuat tipuan muslihat dengan jebakan-jebakannya. Yang kedua yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Pemicu terjadinya perang ini adalah rencana pemerintah Hindia Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah milik Pangeran Diponegoro dan harus membongkar makam keramat. Patok-patok yang ditanam oleh pemerintahan dicabut oleh pihak Diponegoro. Pihak Belanda ingin mengadakan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Setelah itu, Pangeran Diponegoro pindah ke Selarong untuk memimpin perlawanan Belanda dengan menggariskan maksud dan tujuan. Dalam Perang Diponegoro, dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi Jawa dengan gelar Sultan Ngabdul Hamid Heru Cakra Kabiril Mukminin Khalifatullah ing Tanah Jawa. Yang ketiga yaitu Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin ini dilatar belakangi karena adanya campur tangan Belanda dalam pemilihan sultan muda, karena sultan yang berkuasa pada masa itu sudah tua, yang mana jabatan itu akan diserahkan kepada putranya yang bernama Abdurrahman. Akan tetapi ia tidak berusia panjang dan sebagai penggantinya sultan menunjukkan cucunya yang bernama Hidayat. Akan tetapi Belanda kurang setuju dengan pilihan sultan, yang mana Belanda lebih berpihak pada Pangeran Tamjid. Dari terpilihnya Pangeran Tamjid ini, rakyat kurang setuju, timbullah kericuan di berbagai wilayah Banjarmasin. Ketika itulah perang di Banjarmasin dianggap dimulai. Yang terakhir yaitu Perang Aceh. Pada awal abad ke-19, sebenarnya hegemoni kerajaan Aceh di Sumatera Utara sudah sangat menurun, tetapi kedaulatannya masih diakui oleh negara-negara barat.